Halo guys, bersama gue di channel Huyul Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi part gue di musim Spring 2026 adalah ReZero season keempat. Ya, bisa bilang episode yang banger banget. Gak sangka ya, ternyata emang kali ini kita benar-benar dibuat dari nol lagi ketika Subaru akhirnya amnesia gitu kan. Dan akhirnya ketika dia amnesia ya bener-bener luar biasa ya, dibikin cerita ya seolah-olah emang lupa segalanya, tidak mengingat apapun, dan temannya mengingat gitu kan. Itu kan rasa sakitnya kan makin-makin kan. Dan akhirnya ketika si Subaru tidak menyangka bahwa ternyata dia punya kekuatan RBD, akhirnya ya dia akhirnya mencurigai gitu kan, mencurigai semua teman-temannya gitu kan kalau eh, apakah selama ini yang ia alami ketika dia didorong sama seseorang itu akhirnya jadi kayak menduga ya kan, menduga siapa nih yang mendorong gua sama ini gitu kan, dan akhirnya dia sadar kalau misalkan dia punya kekuatan itu. Nah, makanya akhirnya kan dia tidak percaya dengan siapapun kan, dia tidak percaya dengan Emilia, dia tidak percaya dengan siapapun lah gitu kan yang di dekatnya gitu kan, jadi dia akan cari tahu kira-kira siapa. Nah, bodohnya ketika akhirnya dia ngerasa dia ingin escape atau ngerasa dia tidak tahu ingin ngapain gitu kan di ujian itu, akhirnya ya dia keluar dari ruangan dan akhirnya membuat Shaula akan berubah bentuk gitu kan. Nah, katanya sih bakal jadi kalajengking ya, tapi cuma gue nggak tahu gitu persisnya seperti apa bentukannya, jadi makanya ini bakal jadi sesuatu yang bakal menyiramkan gitu kan, karena Subaru akhirnya melanggar aturan gitu kan. Ya udah, kita lihat seperti apa. Gue juga penasaran, tidak menunggu berlama lagi. Langsung aja ke episode baru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode baru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Akhirnya si Subaru escape ya. Ya karena kebingungan dia, gue harus gimana ya. Dengan kekuatan baru gue yang di Sekai ini gitu kan. Jadi kayak bingung dia. Amnesia bingung dia, bener-bener bingung. Udah mending gue keluar aja lah ya kan. Nasibnya si Ush. So, oh, oke oke. Monster yang di awal-awal ya. Hmm. Uh, mati deh. RBD nih. Ih, oh shit. Oh, ini Saula ini. Ini nembak Saula ini. Heeh. Iya. Ya, ini nembak Saula nih. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Ini nembak Saula deh. Soalnya kalau tebasan pasti Julius, kalau nggak Red ya kan. Iya. Kalau tebasan pasti Julius, kalau nggak Red. Tapi nggak tahu juga sih. Hmm. Tiba-tiba banget aja. Keserap gitu. Oh. Eh, apa itu? Apa itu? Tiba-tiba banget TV rusak. Bukan TV rusak sih, siaran rusak. Tapi kayak gue harus ulang deh. Itu bagian apa itu? Harus di pause itu. Kayaknya ada gambar-gambar sesuatu yang sus banget. Sebagai Chika. Jurus Segara. Iya pasti. Ya ada isinya ini semua darah semua. Pasti. Kena mental dia. Kena mental dia. Jadi kayak ngulang aja sih, ngulang yang terjadi di episode berapa ya? Episode 3. Iya, episode 3 ya. Ya mungkin Subaru bakal kena miasma ya kan. Mungkin itu kali yang dimaksud ya. Maksudnya itu yang dimaksud, nanti dia bakal jadi monster tangga kali ya, gak tau juga sih. Oh, masuk akal kan kalau dia kena miasma kan. Kita opening dulu.
Ika. Warcem. Wih, dia katanya bakal ada nih kan di episode ini. Gue nggak tahu maksudnya apa. Mungkin itu kali karena dia kena miasma ya kan, jadi monster. Ya nggak tahu juga, makanya kita pastiin, kita lihat apa ini maksud. Iya bener kan? Sama nih di episode 3 ini. Gimana Ram, Anastasia, iya kan? Patrasio saling ribut sama Subaru. Jatuh. Iya nih kayaknya kena miasma ini. Makin gak karuan kan dia. Kesah. Iya. Wah, ini mulai dah jedot-jedotin dah. Kali ini bisa nebus nih. Enggak bener bisa nebus. Oh, balik lagi. Lah, balik lagi. Lah, tiba-tiba buset, tiba-tiba balik lagi. Tapi ini udah kebuka pintunya ya kan? Waduh. Feeling gue nggak enak nih. Oh iya bener ini kayaknya nih maksud nih kayaknya. Koros Teare. Oh iya bener ini dimaksud nih kan. Iya, iya, iya. Iya, ini dimaksud ini. Ini yang dimaksud ini. Real ini. Yakin ini dimaksud ini. Koros. Let's go. Buset. Buset. Buset serem banget Juris. Buset. Beatrice gak cocok anjir. Sumpah, gue ketawa. Keras. Gak, Beatrice gak cocok tadi. Udah makin deh. Ya ini dimaksud ini ya. Mesin yang biasa aja sebenarnya sih. Karena dipengaruhi. Ush. Buset, itu habis ya. Ih. Buset itu. Makin berani ya gorenya Rizero di sini ya. Di sini nih. Tulang tulangnya kelihatan banget itu. Maksud gua bahkan seorang Saul aja bisa kebantai ya. Gila. Oh, ngeliat kejadian yang lain ini. Ram mati pas banget di kursi rodanya rem. Tapi remnya nggak ada. Ini apa lagi nih? Oh no, ada Meli di belakangnya dong. Jadi dia ngelindungin ya kan, keadaannya lagi. Wah gila sih. Bisa diseret-seret anjir. Waduh. Aduh. Beatrice mana? Beatrice yang nggak ada. Beatrice sama ya Emi. Nggak ada, dia nggak ada. Patrasya. Wow. Tiba-tiba banget muncul di depan Subaru ya kan. Apa lo yang ngebunuh semua? Tapi nggak mungkin sih. Kan dia nggak pengaruh miasma kan? Ini nggak mungkin sih.
Wah, anjir ditusuk dong. Marah nggak? Marah nggak? Matanya sih gitu sih, tapi antara marah atau oh enggak anjir nggak marah. Dia oh enggak anjir nggak marah anjir, kayak lebih ke ngerti kalau Subaru stres asu. Aduh, aduh, Mel, aduh, aduh melty gue anjir. Aduh, aduh. Ibarat kata ya Patres kayak nggak ngelawan gitu kan, karena tahu kalau Subaru stres gitu. Aduh, aduh, aduh kasihan banget anjir. Subaru stres, Patres yang ngerti banget. Aduh, apalagi nih tiba-tiba ya kan ngerti dia nggak akan nge-kill Subaru karena tahu kalau Subaru lagi hilang ingatan. Tapi ini siapa ya? Ini monster dari mana lagi? Uh, uh. Ya kejebak deh. Udah ada 2 di situ. Kadal, aduh, Patricio kena dia. Langsung masuk lagi ke tempat yang lain ya. Tiba-tiba, oh di ini di apa namanya di iya yang kemarin tuh episode kemarin. Nah di balkon di iya pokoknya di itu lah. Muncul semua ada tuh monster-monsternya. Muncul semua tuh. Oh, oh, Remen. Oh enggak. Siapa? Itu siapa yang ngendalin rem anjir? Enggak. Bukan rem itu, bukan rem. Masa rem bangun sih? Oh, mungkin kiranya Emilia. Makanya mau coba cekik. Tapi ternyata bukan. Iya. Ya, stop. Ya, Subaru mengira itu Emilia di belakang ngomong kayak gitu tadi. Tapi suaranya beda ya. Suara itu kayak suaranya Elsa, tapi bukan Elsa. Gue yakin bukan Elsa. Elsa juga nggak mungkin ada terlibat di episode ini. Atau di season ini bahkan ya. Suara Elsa. Apa jangan-jangan nggak tahu deh. Feeling gue sih bukan Elsa, bukan. Tapi suara emang suara Elsa. Kalaupun Satella suaranya juga bukan itu. Satella suaranya bukan kayak gitu. Yakin. Satella tuh hafal gue. Aisteru. Gue hafal banget gue. Bentar ya. Siapa yang suaranya agak tengil ya di sini ya? Suaranya agak tengil. Nah itu. Aduh sumpah Emi best banget emang. You. Aduh serem banget anjir. Rem loh. Rem itu. Tubuhnya rem tadi. Iya. Tubuhnya rem. Ini posisinya
Enggak. Walau langsung lihat apa yang terjadi. Iya, apa yang terjadi tadi. Tapi sumpah situ tulangnya kelihatan, men. Ini kalau orang gila nih pasti udah fetis banget sama kayak gituan. Hi. Langsung kebayang kepotong daging Saula. Saula kamu lucu banget sih, sumpah. Gue pengen nikahin lama-lama anjir. Oke. Oke. Ya. Jadi gini loh, biar kita tidak bingung sebenarnya. Jangan ingat kalau Subaru amnesia gitu. Ya, jangan ingat Subaru amnesia. Ya, iya makanya gue bilang, jangan ingat Subaru amnesia. Itu, biar lu nggak bingung gitu. Kenapa? Karena coba akhirnya Subaru coba mengimprovasi, ya bahasanya kayak ngikutin mau inilah, ikutin alurnya nih mereka ya kan. Makanya nanya ke Julius. Iya. Hmm. Hmm. Ngerasa 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 diduain anjir perasaannya ini Julius. Bah, dia nggak tahu apa Ekidona. Gue emang siapa deh? Ya? Dia nggak tahu. Sebaru sekarang nggak tahu Ekidona siapa ya. Hmm. Bener sih. Maksudnya kalau Anastasia balik, dia pasti nggak akan diinget sama Anastasia gitu. Iya iya bener sih, bener. Iya, dia ngerasa gak enak sama Subaru, tapi di sisi lain gue ngerasa nggak berguna. Itu yang dibikin Julius sekarang, gitu kan? Iya, dah ternyata ternyata Saula di sini juga. Maksudnya gue pikir si Subaru bakal dikasih tahu Saula doang gitu. Ternyata dia ikut di sini gitu. Ya, akhirnya tahu kan apa yang terjadi. Hmm, tata. Ya. Hehehe. Ini kata lucu banget. Suki Subaru. Iya, nggak ada petunjuk. Makin bingung ya kan. Siapa sih yang ngelakuin itu? Dugaan gue sih kalau tetap kebalan Kaito sih. Oke. Gue siap. Oke.
Oh, tapi nggak pantatnya juga kelihatan anjir. Aduh, gue yakin. Ya, ya. Aduh, aduh, melty banget. Sumpah gue yakin ada alasan kenapa Saulapnya segitunya gitu kan. Ini 400 tahun, men. Ya kan ditinggal. Oh, nangis, nangis, nangis. Aduh, jangan nangis dong, please, please. Aduh, jangan nangis dong. Aduh, pakai dari cuci piring lagi ya. Jadi inget gue yang kemarin. Durhaka kata cuci piring. Itu detail bagus sih. Hmm. Ya baik lagi, percaya wartasnya doang. Iya. Tiba-tiba banget Meli muncul di di meja. Suara nakal banget emang ini suara Meli emang. Hmm. Sama sangat keras. Sangat ceroboh. Ya karena ingatan yang tidak pernah diingat nih. Oh, apa nih? Oh, jangan-jangan dia ngasih tahu. Mau ngasih tahu lagi jangan-jangan. Ya, bahkan duganya kan emang dia kan. Iya. Uh, dan lagi. Loh, hebat. Tiba-tiba tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget, men. Iya, tiba-tiba banget. Oh, ada orang yang geletak. Oh, suara gitu lagi. Uh, mati tapi. Hmm, bisa main tampar aja bang, ngeri gue. Ah, oh, lu yang ngebunuh kak sejak kapan? Sejak kapan? Ya kita juga kaget kan tiba-tiba banget ada di tempat ya kan. Oh enggak, ini luka sayat ini. Luka sayat ini kayaknya. Tulisan kayak deh. Oh iya tulisan ini. Nanti sebut. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis men? Ayo, siapa yang nulis? Ayo. Ngeri banget. Uh. Enggak, tetap dugaan gua bahan kayak tos ini udah. Daripada mikir yang lain. Ya ini balik ke atas ini, yakin gue.
Teng tong teng tong teng tong teng. Ya, episode habis ya? Iya, episode terbaru dari ReZero Season 4. Wow, jadi ternyata seintens ini. Gue jujur, nggak nggak kebayang bagaimana penulis ya, terutama autornya atau Tape Nakazuki ini mikir bagaimana membuat sebuah plot twist yang orang-orang pasti akan tidak tahu gitu, tidak tidak paham dengan kejadian seperti ini. Cuman ini sih yang bikin gue bingung itu yang di terakhir. Tapi sebelum gue bahas yang terakhir, gue coba untuk mereview apa yang terjadi. Jadi ini seperti ini. Jadi intinya Subaru itu coba untuk escape ya kan, atau kabur karena ngerasa bahwa ya dia harus ngapain gitu kan, karena dengan dia yang hilang ingatan dan juga harus kemana, ya udah dia kabur aja gitu kan, atau keluar dari ujian. Gue pikir Saul akan berubah bentuk, tapi ternyata tidak. Ternyata yang terjadi adalah kita dibawa dulu di mana Subaru tuh terpengaruh dengan miasma gitu kan, dan coba untuk berpikir bahwa dia akan ingin bunuh semua orang yang sudah mendorong dia ketika di tangga gitu kan. Dan akhirnya ketika pas sampai di atas, wah ternyata bukan sesuatu yang ia bayangkan. Ternyata semua sudah terbunuh dengan cara ditusuk gitu loh. Jadi kalau dilihat tadi kan ada yang ditusuk, ada yang ditebas ya kan. Jadi yang gue lihat tadi si siapa tuh namanya tuh, yang pertama tadi si Saula sampai dicacak habis ya kan, terus juga di Meili yang dicegah sama Julius ya kan, terus juga tadi Ram ditusuk juga, dan Emilia sama Beatrice tidak ada gitu kan. Jadi nggak tahu kemana gitu kan dia. Pikir nuduhnya bakal ke sana gitu kan. Ternyata terjadi adalah plot twist-nya Rem yang tiba-tiba ngepenggal Subaru dari atas gitu kan, dengan kesadaran yang beda. Jadi intinya bukan Rem lah gitu. Jadi walaupun wujud atau fisiknya Rem, tapi bukan Rem yang ngebunuh gitu. Jadi ya sangat aneh aja gitu misalkan Rem yang ngebunuh gitu kan. Jadi siapa yang ngendalin Rem? Nah, dugaan gua emang ini lebih ke Bahan Ketos, udah jelas ya. Selain emang monster-monster yang muncul tadi, memang Bahan Ketos ini emang bisa masuk ke dalam tubuh seseorang gitu kan. Kalau lu inget apa yang pernah terjadi di season 3, itu kan kalau nggak salah ya, sorry kalau gue koreksi gitu kan, di season 3 itu Rui itu pernah masuk atau berkamuflase dengan orang lain, ngerti nggak lo? Jadi seinget gue pernah sih, kalau koreksi gue salah ya, pernah berkamuflase seperti orang lain, dan akhirnya ya wujud dia itu tidak kelihatan. Baru akhirnya ketika dikasih tahu sama Otto, Rui baru keluar kayak gitu. Jadi wujud aslinya baru keluar kalau misalkan itu adalah Rui kayak gitu. Dan akhirnya ya dugaan gue bener, ternyata atau bisa bilang dugaan gue ini sepertinya udah mengarah ke benar. Jangan-jangan emang selama ini invasi Bahan Ketos ini bakal emang ada di menara kayak gitu. Mau Lei, mau Rai, mau siapapun itu masuk ke dalam atau bisa bilang menginvasi perpustakaan. Gue nggak tahu apa yang diincer, tapi yang jelas mereka benar-benar menginvasi menara kayak gitu. Dan selanjutnya selain itu juga ya Subaru kan duganya kan Emilia kan, sempat mau ngecekik tapi nggak jadi. Dan akhirnya ketika Subaru ingin tahu pelakunya siapa, akhirnya minta tolong sama si Saula gitu kan, untuk ngasih tahu kira-kira apa sih yang sudah terjadi semalam sampai akhirnya gue sampai lupa ingatan. Dan akhirnya ya dikasih tahu semuanya gitu kan. Dan akhirnya dia tahu kalau semua itu nggak ada hubungan dengan teman-temannya. Tapi di situ ada Meili yang tiba-tiba datang ya kan, ngebisikin, apakah kamu ingat apa yang terjadi semalam, langsung beng gitu. Nah pertanyaan gue adalah, apakah Meili yang tadi itu apakah sudah dihasut sama Rui Arnab, atau memang itu pure emang Meili, emang kesadaran Meili, emang bener-bener Meili yang emang dialah orang yang ngedorong si Subaru. Karena kalau lu lihat apa yang terjadi di Perpus kemarin, itu kan ada beberapa orang ya di Perpus kan, mencari tahu kenapa Subaru tertidur gitu kan. Dan akhirnya ya si siapa namanya, dan akhirnya hanya Meili lah yang tidak ada di Perpus itu. Nah berarti kan secara tidak langsung kan Easter egg-nya mengarah ke Meili, karena Meili lah yang ngedorong dia kayak gitu. Jadi ya anggapan gue ya berarti emang Meili yang ngedorong kayak gitu.
Jadi so far sampai saat ini ya baru kepakai sekali RBD-nya kayak gitu. Karena dipenggal sama si rem yang di kamuflase dengan badan Kaitos. Gue nggak tahu lay-nya atau Rui-nya, gue nggak tahu. Pokoknya sudah di inilah di apa namanya di apa sih namanya tuh di kamuflase lah, atau udah dimasukin wujudnya dengan badan Kaitos kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, itu aja sih paling. Jadi mungkin ada satu hal atau dua hal yang gue kasih tahu atau yang bisa bilang agak menyentuh hati ya. Yang pertama tadi soal Saula, yang dimana kan dia tuh ngarep banget pengen dapat pelukan dari masternya. 400 tahun men nunggu masternya dateng, sampai akhirnya pelukan itu datang dari Subaru. Itu sumpah tuh melty banget sih. Dan lebih melty lagi ketika tadi ada momen dimana Patracia tidak ngelawan. Ya kita tahu kalau Patracia itu emang adalah hewan yang nurut ya. Dia akan ngelawan atau akan marah ketika dia dengan pengaruh miasma gitu kan. Tapi tadi tidak ngelawan men. Bener-bener wah gitu sih. Mau nangis gue. Ketika tadi Patracia nggak ngelawan tuh, wah gila sih, itu bener-bener nyentuh banget. Sampai apa ya, sampai bener-bener ya agak merinding juga. Ya karena emang secara kan selain anggapannya gini, sama seperti halnya ketika Subaru yang paham dengan perasaan Julius. Nah ini kayak Patracia yang paham dengan perasaannya Subaru. Kayak gitu. Jadi so far yang setidaknya yang bisa berguna untuk Subaru saat ini adalah Saula dan Patracia. Kayak gitu. Jadi ya let's see nanti bakal seperti apa ke depannya. Yang ini yang gue bingung gitu loh. Kenapa tiba-tiba banget Meili dengan keadaan terkapar dan katanya Subaru yang ngebunuh dia gitu. Jadi gue nggak tahu itu kok tiba-tiba banget masuk ke dalam cerita itu. Kayak gitu. Apakah itu adalah sebuah ingatan atau apakah itu adalah sebuah time lab atau apa gitu, gue nggak tahu lah pokoknya. Jadi entah gue jatuhnya tuh bisa dua hal. Yang pertama, apakah itu adalah ingatan Subaru yang didapat pada saat itu. Yang kedua, apakah itu adalah sebuah spoiler untuk minggu depan. Ngerti nggak lo? Jadi kayak sebenarnya ini sengaja di skip biar kita tahu nanti apa yang terjadi di minggu depan kayak gitu. Jadi kayak semacam ini loh yang ngedorong lu Meili, tapi kenapa bisa kok sampai gue ngecek Meili? Nah itu nanti mungkin bakal diceritain nanti di next episode. Jadi kayak alurnya dimundurin lagi kayak gitu semenjak dia dibisikin kayak gitu. Gue sih yakin banget itu mengarah ke sana. Jadi biar kita tuh kayak dibikin cliffhanger, kayak dibikin penasaran kalau tiba-tiba banget Subaru tuh ngecekik dia dan ada tanda seperti itu. Tapi nggak tahu juga sih, gue nggak tahu juga nanti kenapa. Soalnya kalau dilihat dari omongannya Subaru tadi, dia bingung. Jadi kayak kok bisa-bisanya Meili terkapar, tapi gue yang ngebunuh. Dari mana gue ngebunuhnya? Kayak gitu. Apa jangan-jangan gue ngebunuhnya pada saat gue lagi tidak sadar? Nah itu. Jadi anggapannya begitu. Nah maksud gue jangan-jangan lagi nih. Ini teori gue nih ya kan. Jangan-jangan ketika Meili ngebisikin Subaru dengan kesadaran dia, jadi artinya Meili emang bener-bener ngedorong dia bukan karena pengaruh Rui, bukan, tapi emang bener-bener pure karena diri dia yang penasaran gitu kan dengan buku kematian Subaru. Kalau misalkan Subaru mati, nah itu. Dan akhirnya ketika si Meili bisikin dia, nah ada si siapa namanya Rui Arnab yang masuk ke dalam tubuhnya si Subaru. Jadi artinya secara tidak langsung Subaru lah ngecekik Meili dengan keadaan si Rui kayak gitu. Jadi artinya Subaru yang pada saat ngecekik Meili itu adalah kesadaran Rui kayak gitu. Jadi wajar kok misalkan si Subaru kaget, loh kok perasaan kok gue nggak ngebunuh seseorang tapi kok ngerasa gue malah ngeliat Meili terkapar di situ. Nah itu maksud gue. Jadi mungkin begitu alurnya, tapi mungkin nanti bakal diceritain di next episode kayaknya begitu. Itu sih kalau menurut matematika gue ya, karena ya sekali lagi ini kayak seperti sudah seperti udah mulai ketebak teka-tekinya lah gitu kan, mengarahnya ke sini dan arahnya ke sini, jadi kayak udah ketahuan. Karena nggak mungkin kalau Red yang habisin atau Satella yang habisin, enggak. Satella itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di season ini. Jadi kayak Satella tuh kayak sudah pernah terjadi di Sanctuary aja. Jadi kita tahu bagaimana keganasan Satella ketika tahu rahasianya itu dibongkar ke Egidona kan gitu bahasanya. Itu aja sih. So far
ini pure karena ulah Bahan Kaitos yang merepotkan banget nih, karena 3 orang langsung kan masuk ke situ. Karena sekali lagi ya, eee, nggak tahu ya, ini jujur ya, gua sebenarnya, kenapa sih mungkin nih, gue nggak tahu ini kayak semacam apa ya, semacam challenge ya buat Subaru ya, kenapa tidak ada Reinhardt di sini gitu kan. Biar, Subaru muter otak. Jadi setelah dia eee banyak ngeliat banyak apa ya, sebuah teka-teki yang harus atau ujian yang harus dilalui dan dia di amnesia, ya dia bingung harus mau ngapain kan gitu. Jadi kayak challenge buat dia. Terlebih di situ nggak ada Otto. Menurut gua dibanding Reinhardt, Otto adalah orang yang tepat untuk berada di season ini. Tapi sayang Otto tidak debut atau tidak debut, tidak tampil di season ini. Kalau dia tampil di season ini, gue rasa kayak sebuah misteri itu bisa terpecahkan dengan baik, dengan cepat lah gitu kan. Tapi ini challenge buat Subaru sih, dan juga Julius ya. Jadi biar chemistry dia juga makin mantep lah gitu kan dengan sesama gitu. Yaudah itu aja sih, dan makin creepy aja sih gue ngeliatnya. Tapi kalau misalkan lu pengen ini tugas gue ke kalian ya, mungkin kalian kan seneng banget ngeliat detail-detail kecil kan. Coba kalian lihat apa yang terjadi ketika tadi ada sebuah censorship, ngerti nggak lo? Jadi kayak tadi kan kayak ada kayak ini ya, kayak siaran mati ya. Itu kan kayak ada bayang-bayang abu-abu gitu. Nah itu coba lu lihat deh. Itu maksudnya apa sih? Nanti kalau misalkan gue yang cek juga, silakan. Nanti gue ikut cek, kalian juga ikut cek. Jadi kayak semacam ada abu-abu gitu kan, terus ada gambar-gambaran samar gitu. Nanti bakal gue pengen tahu juga sih apa yang dimaksud gitu kan. 2 kali loh, tadi pas mau di opening sama mau di ending nanti. Jadi kayak semacam kayak semacam time loop lah gitu bahasanya. Itu kalau menurut gua. Apa jangan-jangan itu adalah wujud ketika mungkin si Rui masuk ke tubuh Subaru kali ya? Ya gua nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya sih begitu sih mengarahnya. Jadi ada transisi masuk ke dalam tubuhnya Subaru, jadi kayak dibikin kayak sensor gitu, langsung ada musik kayak ada potongan siaran terputus gitu loh. Jadi makanya gue pengen tahu nanti maksud apa ya. Yaudah, itu dari gue yang pasti nama subscribe sebenarnya kira anime spring apa lagi kalian ingin terus gue bahas, gue suka, kalau ya di share aja dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari gue dan sebelum lagi let's make gue saja ada.